Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dosen dan menyesuaikan, izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 4 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, nama Adi Safir Gista, STB 501, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Izin dalam pemenuhan tugas UTS pada mata kuliah Politik Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan politik hukum pemasyarakatan, mulai dari konsep dasar hingga penerapannya di dalam lapas. Yang pertama, politik merupakan proses dalam memperoleh, mempertahankan, dan menggunakan kekuasaan dalam suatu negara. Politik juga berkaitan bagaimana keputusan-keputusan penting dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakatnya. Dalam praktiknya, politik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi juga melibatkan masyarakat secara luas. Maka dari itu, ruang lingkupnya meliputi negara, kekuasaan, dan kebijakan. Tujuan utamanya dari politik adalah menciptakan keteraturan, stabilitas, serta kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Yang kedua, hukum adalah seperangkat aturan yang mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai alat pengatur agar terciptanya ketertiban dan keadilan. Ruang lingkup hukum meliputi hukum pidana, perdata, dan administrasi negara. Tujuan hukum sendiri adalah untuk memberikan keadilan, menjamin kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Yang ketiga, politik hukum merupakan kebijakan dasar negara dalam menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan diberlakukan. Politik hukum menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta dalam pelaksanaan penegakan hukum. Dengan adanya politik hukum, hukum yang dibuat diharapkan mampu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat serta mendukung tujuan nasional. Yang keempat, pemasyarakatan adalah sistem pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan atau yang biasa kita sebut narapidana. Sistem ini bertujuan untuk mengubah perilaku narapidana agar menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat kembali ke masyarakat. Pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, narapidana diharapkan dapat hidup secara normal dan tidak mengulangi tindak pidana agar dapat diterima kembali pada masyarakat. Selanjutnya, pada masa Hindia Belanda, dahulu sistem penjara yang diterapkan bersifat represif dan hanya berorientasi pada pemberian hukuman. Narapidana diperlakukan sebagai objek penderitaan tanpa adanya upaya pembinaan. Tujuan utama sistem ini adalah memberikan efek jera, namun tidak memperhatikan aspek kemanusiaan maupun perbaikan perilaku narapidana tersebut. Selanjutnya, pada masa 1945 sampai 1964, yaitu setelah Indonesia merdeka, sistem penjara mulai mengalami perubahan. Meskipun demikian, orientasi masih cenderung pada pemberian hukuman. Konsep pembinaan mulai diperkenalkan namun belum diterapkan secara maksimal. Pada masa ini, sistem pemasyarakatan belum berkembang sepenuhnya. Pada Konferensi Lembang tahun 1964, itu menjadi tonggak penting dalam sejarah pemasyarakatan di Indonesia. Dalam konferensi ini, diperkenalkan konsep pemasyarakatan yang menekankan bahwa narapidana adalah manusia yang harus dibina, bukan sekedar dihukum. Sejak saat itu, sistem pemasyarakatan mulai mengarah pada rehabilitasi dan pembinaan. Yang terakhir, dalam sistem pemasyarakatan terdapat kebijakan yang mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan dengan memanfaatkan sumber daya di dalam lapas. Program ini meliputi kegiatan pertanian, peternakan, dan keterampilan kepada narapidana agar dapat mandiri setelah bebas. Contoh nyata dari program ketahanan pangan di lapas adalah kegiatan budidaya sayuran, peternakan ayam, serta perikanan. Narapidana dilibatkan secara langsung dalam kegiatan tersebut sebagai bagian dari pembinaan. Hasilnya, tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan lapas, tetapi juga menjadi bekal keterampilan bagi narapidana setelah kembali ke masyarakat.
Dari semua penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa politik hukum pemasyarakatan memiliki peran penting dalam menciptakan sistem pembinaan yang lebih manusiawi. Dengan pendekatan ini, narapidana tidak hanya dihukum, tetapi juga dibina agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Baik, itu tadi penjelasan saya mengenai politik hukum pemasyarakatan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa memberikan gambaran dan manfaat untuk menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.